Sekarang kita berada di Constructory, bukan Constructory. Sekarang ini kita bawa login ke Constructory. Caranya adalah pergi ke Google Chrome dan typekan editor.construct.net untuk masuk gaming software kita. So gaming software kita ni browser based, jadi kamu tidak perlu install atau login apa-apa, tapi first of all kamu perlu daftar secara percuma lah. Untuk beginner class ni kamu boleh daftar secara percuma dan tidak perlu subscribe sebab kita buat practice buat game dahulu. Okay, so ini saya sudah login. Kamu just tekan register untuk dapatkan account kamu. Saya sudah ada account sendiri. Saya akan gunakan account free saya. Okay, login. Dan kalau kamu perasan, kalau kamu memakai free account, dia adalah free edition lah. So, untuk Constructory overview ni, saya sudah explain in details di dalam bahagian guides di Facebook group kita ni. Jadi, kamu rujuk bahagian guides untuk tengok overview about this Constructory. Saya sudah explain lebih lanjut tentang tu. So, sekarang saya akan proceed directly untuk masuk Constructory dan kita akan buat foto slide untuk topik ke-11 ni. Alright, so pertama sekali adalah tekan new project dan project kita namakan dia sebagai foto slide sahaja, foto slide demo lah. Okay, and then choose preset 720p portrait dan viewport size kita tukar kepada 800 di sini. Orientation portrait, start with event sheet, tekan create. Okay, so kamu akan berada di dalam ni lah. Jadi kamu boleh scroll di mouse kamu dan tekan control ups and down untuk bagi adjust lah dia punya size paper ni. Okay, benda pertama sekali yang kamu perlu buat adalah klik di mana-mana luar gambar ni untuk dia keluar properties layout dan kita tukar size di bahagian sini adalah 800 darab 1280. So that dia jadi begini sahaja satu paper. Okay, itu benda pertama. Perkara yang kedua kamu perlu buat adalah kamu tekan bahagian editor sini ni, show grid untuk dia nampak begini, ada 4 segi petak. Okay, and then tekan snap to grid. Nanti saya akan bagi tahu apa maksud snap to grid ni, dan kita tukar dulu grid size kepada 80 darab 80. Okay, ini kita punya adjustment lah. Okay, second things yang kamu perlu buat adalah pergi right click mana-mana area sini luar ni dan tekan insert new object. Kita pilih sprite font. So kali ini kita akan menggunakan sprite font. Selalunya kalau kamu tengok tutorial saya, selalunya kita pakai sprite. Ni kali kita pakai sprite font dan kita akan gunakan sprite font untuk jadikan dia jadi foto puzzle. So ini kita akan namakan dia sebagai image 1 lah. Let's say kita namakan dia sebagai image 1. Tekan insert dan kalau ada perkataan tambah ni just tekan buka begitu, klik dan dia akan keluar seperti ini. Dan kamu hanya perlu pergi load an image untuk buka kamu punya folder. Alright, tekan sini dan cari folder kamu yang ada foto puzzle yang saya sudah provide di dalam grup kita juga. Kamu just download di bahagian guides. Okay, jadi benda pertama kamu perlu pilih adalah image pertama, yaitu ini. Contohnya ini, kamu boleh pilih mana-mana yang ini, tapi untuk kesenangan saya akan pilih number 1 saja dulu. And then dia masuk seperti ini. Dan kita tekan X sahaja dan dia akan muncul seperti ini. Jadi jangan risau kenapa tidak muncul itu image kan, sebab kita belum lagi set kan dia punya size dan juga setting dia lah. Okay, untuk kalau dia warna biru macam ni, kita tukar klik warna bahagian color ni and then tukar dia jadi warna putih macam ni saja, then dia ada color sudah. And then kamu make sure dia punya size adalah 240 darab 240. Kalau dia begini, dia tengok. Okay, bagi dia 240 darab 240 dan scroll bawah. Kita adjust character width kita 240 dan juga height pun 240. Itu sahaja. Oke, kalau dia hilang jangan risau. Sekarang ni kita akan, kalau gambar kamu begini,
dan kamu sudah ubah bahagian sini size-nya 720 semua betul, sebab kita nak set dahulu karakter kita. Oops, ada dua nih. Setnya maksudnya kamu klik gambar nih, sprite font kamu, scroll ke bawah dan tukar teks nih jadi E. Itu adalah karakter dia, E. Oke. Dan kamu boleh, kita tukar dulu karakter set kita tekan nih, and then padam sampai ABC sampai Z sahaja kita buat. Oke, ini melambangkan simbol-simbol setiap gambar itulah. So kita copy paste gambar nih, kita copy and then paste, Ctrl C, Ctrl V, ataupun kamu guna mouse, right click, copy, right click, paste sahaja, macam tu. Oke. Dan kita mahu dia berada di tengah-tengah, maksud saya itu image point dia. Sekarang nih image point dia berada di top left. So caranya adalah klik gambar nih, dan scroll ke bawah, dan kamu nampak nih origin. Origin nih kamu tukar pergi ke center. Sama juga dengan nih, kamu pergi origin, tekan center, klik gambar semua, tekan center. Jadi kita akan adjust, saya rasa di sini bawah sedikit. Oke, kita select semua nih untuk cara paling laju, right click, copy, and then right click, paste sahaja. Oke, oops, then susun, copy, paste ya. Alright, so ini mungkin saya akan bawa di atas sedikit sini. Yes, begini. Dan kemudian lepas kamu sudah ubah bahagian ini, kita tukar satu persatu nih jadi huruf lah. Dia represent ini salah satunya B. Mesti B huruf besar ya, sebab karakter set kita dari E sampai Z capital letter. Jadi kita mesti ubah nih ikut karakter masing-masing. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oops, I. Oke, kita tengok sini kenapa actually ada, tapi saya tersilap nih karakter height dia, jadi sepatutnya 240 ya. Pastikan dia sama. Jadi gambar kamu ada sudah di sini, cuma dia berpisah lah ikut yang kita mau. Oops, macam tu. Oke. Dan benda kedua adalah kita kena padam nih, sebab kita nak hilangkan satu petak supaya kita boleh buat game kita. Untuk itu kita right click, insert new object, dan kali ini kita pilih sprite sebab kita nak setkan dia boleh bergerak. Namakan dia sebagai grid, GRID, tekan insert, dan bila ada perkataan tambah nih kamu just klik sahaja, and then dia akan keluar seperti ini. Kita akan pilih paint dan pilih colors. Kalau saya akan pilih warna merah. Ini any color, type of color pun boleh, dan kita resizekan dia jadi 80 dahulu, 80 biar dia kecil sedikit, tekan X. Oke. Dan ini kita bawa pergi tengah. Make sure gambar ni di tengah lah, jadi kita copy and paste dia. Oke, copy paste dia. Oke, kita copy paste dia. Right click, copy, and then paste. Oke, so Ctrl C, Ctrl V saya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Make sure dia berada di tengah-tengah gambar tersebut. Tengah-tengah gambar tersebut ya. Oke, so kita sudah buat begini. Kita akan buat lagi instant variables ya. Sebelum kita buat kita punya game character, kita kena klik nih gambar dan tekan instant variables. Di sini kita akan add new instant variables dan kita namakan dia pick. Pilih grid tersebut dan kita setkan type dia sebagai boolean, atau apa nama dia. Oke, kemudian barulah sekejap sebelum itu kita tengok dulu nota. Nota ini saya akan bagi secara di sini, yang nota ini saya akan bagi di dalam
guide selepas habis video ini ya. Alright, now kita akan masukkan satu input, yaitu right click di area viewport screen, tekan insert new object dan pilih touch input, sebab kita akan buat dia boleh touching lah, touch screen insert. So dia akan masuk di bahagian object type sini. Oke. Next adalah kita pergi ke event sheet di sini bahagian ini, dan kita add new event. Add event di mana kita akan setkan sistem. Tekan next, kamu ikut saja nih ya, on start of layout, and then kamu add action, set ini grid, set visibility dia, set visible, this one. Next, bagi dia invisible, maksudnya kita tidak nampak. Play, kalau kita tengok tekan play sekarang, tidak ada tuh merah-merah grid. Oke, tapi bila kita tekan sekarang nih belum ada apa-apa berlaku sebab kita belum set anything. Tekan add event lagi, baru klik event 1 nih, right click dia, tekan add, kita add sub event. Sub eventnya adalah system, tekan next, and then kamu cari for each, setiap, setiap apa? Objeknya adalah setiap image, tekan OK, tekan done. Kamu right click lagi, add, kasih sub event lagi dia, tekan system, tekan next, pick all dia bilang, pick all instant, pick all ini. Next, apakah yang disuruh dipilih adalah grid. Pick all grid, and then right click lagi, add another sub event, dan sub eventnya adalah grid, and then next is boolean. Is boolean instance variable set, tekan next, dan pilihan dia adalah pick. Is pick, tetapi kita akan right click dia, bagi dia invert di bahagian ini. Kemudian kamu select ini event tree, right click balik, add another sub event. So ini dia sub event lagi lah. Di sini kita tekan lagi system, tekan next, pick a random is boolean tuh, Java. Pick a random instant di sini, tekan next, and then tekan choose. Kita akan pilih random instant dia adalah grid, tekan OK, dan kita akan setkan add action di sini, image, tekan next. Turun ke bawah, set position, tekan next. Kita akan setkan dia punya set position towards another object, set position to another object namanya ya. Kita setkan objek itu adalah grid, dan kita setkan, tekan done. Alright, and then kita add action, grid to, kita pick dia, set boolean, pick is. Make sure kamu sudah set semua seperti yang tertulis di sini. Dan apa yang sistem nih buat, actually bila kita buat begini, pick random grid instance, maksudnya bila kita tekan play sekarang, dia randomly select ataupun randomly dia adjust to gambar. So every time kita tekan Ctrl R, refresh dia tukar. Itu maksudnya every time dia buka, dia randomly buka. Itulah puzzle. Jadi kamu boleh set macam mana dia punya cara lah. Tetapi sekarang nih kita belum lagi dapat set bagaimana nak bagi dia bergerak gambar tuh. So ini yang kamu perlu ambil perhatian, bagaimana nak setkan semuanya. Tapi sebelum itu kita perlu pergi ke layout 1 dahulu, dan kita select semua nih. Kamu select sambil tekan Ctrl di keyboard Anda. Kamu just klik semua nih, and then right click,
Z order send to bottom, so that dia akan berada di belakang gambar tersebut. Kemudian kita tambahkan satu lagi objek, kita right click, insert new object, kita pilih sprite, dan kita namakan sprite ini sebagai blank box. Oke, blank box, tekan insert, dan klik mana-mana area supaya kita buka animation editor. Kemudian kita akan pilih salah satu color, jadi saya akan pilih color ini. Make sure kamu tekan paint dahulu, baru kamu boleh klik di sini. Dan kita setkan size-nya jadi 240. Sorry, 200, ya betul, 240. Oke, betul. Jadi ini gambar nih kita blank box nih kita select di bagian sini saja. And then kita akan pergi ke event sheet kembali, dan kita akan tambah another event baru. Ini event baru lah. Ini kita boleh tutup sudah. Kita boleh buka dan tutup. Ini event. Kita add event baru. Add event di mana kita akan setkan grid. Oke, grid next is overlapping with another object. Next, and then tekan choose adalah blank box. Bukan, image 1. Oke, apabila grid itu dia tidak terkena, kita right click kasih invert dia. Dia tidak terkena dengan image 1, kita akan add action. Kita akan setkan blank box, set position this one, tekan next. Positionnya adalah dia ikut grid punya paksi ya, grid Y. Oke, grid Y, grid X. Oke, bila kita sudah set begini, kamu boleh tengok bila kita tekan play sekarang, dia akan blank box tuh ikut di mana tempat yang kita maulah. Bila kita tekan refresh, dia akan ikut bahagian grid yang tidak overlapping dengan gambar tersebut. Itu maksudnya, oke? So itu kita sudah settle. Sekarang nih, macam mana kita nak buatkan dia boleh slide, setiap gambar tuh kita boleh susun. This is yang magic happen dia lah, macam mana dia berlaku, oke? Pertama sekali, kita add event baru. Add event baru adalah apabila touching on tap object. Touch on tap object, apakah objek yang kita akan touch adalah image, oke? Apa yang akan berlaku adalah kita akan add action, blank box nih, oke? Sorry, bukan blank box. Kita akan setkan image 1 nih, tekan next. Set Y, set X dahulu, set X, tekan next. Oke, sini kamu kena tengok betul-betul sebab panjang di sini dia punya yang perlu diisi, oke? Di sini kita akan buat dia punya express punya coding, oke? Di sini kamu tengok saja, kamu ikut nih self, oke? Gambar itu pada paksi Y is equal to blank box, oke? Blank box dot Y, oke? Spacing, kemudian tekan N, space lagi, self. Kalau macam dia keluar begini, kamu tekan enter saja. Dot X equal to blank box, enter. Dot X minus 240. Oke, lepas itu saya akan buat satu simbol. Kamu akan guna simbol this one, or. Ini maksudnya or lah kalau di dalam atau, oke? Self dot X equal to blank box dot X plus 250, spacing, buka telinga, buka telinga, tanda tanya, space lagi, and then tekan blank box dot X, dot X, buka di, and then tekan self dot X, oke?
pastikan dia sama di sini. Make sure yang kamu tulis nih betul. Kalau tidak, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi make sure dia punya aturan seperti ini ya. Tekan done. Oke, ini kalau set X. Kita boleh tes juga, kita tengok. X maksudnya beginilah. Oke. Dia boleh gerak, tapi Y dia tidak boleh bergerak. Sebab sekarang ini dia hanya bergerak ikut paksi X saja. Jadi kita akan buat paksi Y juga dengan cara kamu double klik gambar ini dulu, kita copy this one. Copy. Sebab ini adalah X kan. Jadi kita add action lagi, image 1. Next kita set Y. Sekarang ini paksi Y. Kita copy paste yang tadi itu, tapi kali ini kita tukar yang Y ini jadi X lah. Oke, kita tukar mana-mana yang macam ini, kita tukar jadi X, yang X jadi Y, begitu. Kita terbalikkan saja. Y. Make sure nih semua betul ya. Dia tidak boleh silap di bahagian semua nih. Kalau tidak, dia tidak jadi. Oke. Ini X jadi Y. Y. Oke. Done. Jadi sekarang kita tes the moment of truth. Jadikah tidak gambar ini? Oke. Now sudah boleh bergerak dan kita boleh susun sudah. Oke, itu maksudnya. Actually siap sudah dia punya cara puzzle, dia punya asas kan. Jadi sekarang nih itu adalah asas dia. Sekarang saya mau ajar macam mana mau tambah page, macam mana mau tambah more puzzle, dan macam mana mau kasih cantik kamu punya game di sini. Oke, itu another bonus for you lah, macam mana mau buat. Oke, benda pertama yang perlu buat adalah kita kembali ke layout 1 dan kita buka file folder kita yang apa nama dia itu, game asset yang saya sudah berikan kepada kamu di dalam grup. Photo puzzle, yes, this one. Oke. Di sini kita drag and drop border dahulu, kita drag and drop saja. And then kita susun seperti ini, right click, Z order, send to bottom. Oke, saya sudah set dia punya size, jadi kamu just masukkan saja. Buka balik folder kamu, kita masukkan background. So saya akan pilih ini, drag and drop saja. Oke, susun, right click, Z order, send to bottom. So dia jadi sudah macam ni. So kita akan tambah lagi another title di sini, jangan juga home. Kita buka nih. Saya ada sediakan juga ini title, kita drag and drop saja, bawa pergi sini, and then kita buka balik dan kita ambil button home, kita pergi sini, letak sini. So kita boleh adjust juga size ni. Kita double klik dahulu gambar ni. Saya nak bagi dia crop dulu. Tekan ini untuk crop so that dia betul-betul berada dalam tepi gambar ni, and then nampak. So saya akan tarik seperti ini sebab saya mau dia ada satu title panjang di sini. Dan gambar home ni saya akan set kepada 200 darab 200 size-nya supaya nampak cantik, sedikitlah besar. Oke. Kemudian saya akan masukkan teks di sini untuk bagi nampak ini adalah puzzle number 1 seperti itu. So caranya adalah kamu just right click, insert new object, dan kamu cari teks namanya. Oke, input dia teks dan tekan insert. Klik sini dan kamu akan besarkan dia dahulu. Oke, untuk mau adjust size teks ini, actually kamu kena klik dulu teks ni, kamu scroll bawah dan tukar teks di bahagian sini. So ini adalah puzzle 1, jadi saya akan setkan kepada puzzle 1 dan saya akan setkan dia punya size maybe 60. Kita tengok, oke, besar. And then saya akan setkan color dia macam ni. Dan ini kamu boleh tukar juga font style dia. Oke. Ini terpulang dengan kamu. Saya akan pilih yang paling simple yaitu this one. Kemudian saya akan setkan dia punya origin kepada center.
dan top nih jadi center, horizontal pun jadi center. Jadi semua jadi senang. Oke, kalau kamu tengok dia sekarang nih macam susah untuk saya nak bagi dia di tengah-tengah, tetapi dia tidak mau bergerak. Sebab kamu klik di gambar, kamu untick this one, snap to grid. Oke, bila kamu snap to grid, kamu boleh bawa dia mana-mana kamu mau. Oke, kalau kamu set kepada snap to grid, dia akan dia ikut pada grid tersebut. Oke, boleh paham tuh? So, kamu untick nih, snap to grid, and then kamu adjust lah, ikut kamu punya kesesuaian. Oke, kalau begitu saya sudah buat macam ini, senang sedikit, dan saya tekan snap to grid kembali sahaja. Oke, so basically ini dia sudah selesai, tetapi setiap nih belum ada fungsi lagi yang tepat, dimana sekarang nih baru ini sahaja. Yang tepi-tepi ini semua decoration saja, dan ini pun belum ada fungsi. Jadi kita akan buat nih semua untuk semua page lah. Oke, jadi dalam tutorial ini saya akan ajar untuk duplicate pages dan tambah 4 lagi puzzle dalam game kamu. Oke, untuk free edition punya tutorial, free edition punya account, kamu boleh buat beberapa saja di sinilah. Oke, tetapi kalau kamu subscribe, dia unlimited. Oke, first of all kita pergi ke bahagian project bar dan bahagian layout nih. Folder, kamu right click dia, tekan rename. Rename kepada puzzle 1. Oke, puzzle 1. And then kita right click, duplicate, right click, duplicate, right click, duplicate sampai ada puzzle 4. And then lastly kita duplicate, kita renamekan dia sebagai home. Oke, sebab ini adalah salah satunya home punya menu. And then event sheet pun sama, bahagian event sheet. Oke, saya bagi besar begini. Ini saya rename dahulu, rename pada puzzle 1. Oke, ini represent event sheet untuk puzzle 1 lah maksudnya. Oke, right click, copy, and then right click, paste saja. So copy paste ya, copy paste, copy paste. Oke, and then paste lagi satu kali. Ini kita akan renamekan dia sebagai e-home. So setiap page itu kita, untuk senang paham, actually boleh gabung saja semua, tapi untuk senang paham saya kasih pisah supaya kamu boleh nampak lah. Oke. Oke, kemudian selepas kamu sudah duplicate page bahagian ini dan juga event sheet, kita turun bawah sedikit dan kita duplicate lagi bahagian image, this one, object types. So ini caranya, kita right click, kita bukan tekan copy ya, kita tekan clone. Bila kita tekan copy, dia akan jadi another objek yang sama. Clone, dia objek yang berbeza tetapi mempunyai fungsi yang sama yang kita mahu. Jadi kita akan pilih clone. Kita clone, right click lagi, kita clone. Since kita ada 4 puzzle, jadi kita akan buat sampai 4 image seperti ini. Oke. Kemudian bahagian image kedua nih kamu double klik untuk kita tukar gambarnya jadi gambar yang kita mahu. Oke, gambar kedua adalah saya akan pilih image 4 sebab saya mau gambar nih. Dan kita tengok dulu size-nya kita kena ubah juga 720. Pastikan kamu ubah 720. Tekan X. Oke, dia belum berubah lagi, nanti kita ubah dulu nih gambar image 3, double klik, sama juga tekan load image, and then kita pilih gambar image 2, open, size kita tukar pergi 720, tekan OK, X, image 4 sama juga kita akan tukar jadi image keempat. Oke, kita pilih gambar dan resize kepada 720, tekan OK, tekan X. Oke, semua image ini kita telah ubah, tetapi kita belum ubah lagi officially di page ini. Jadi sekarang nih kalau kamu tengok, ini adalah start page nih, kita beli X, puzzle 1 dan e-puzzle saja, which is event sheet. Jadi untuk membuka puzzle 2 sampai 3, 4, 5 nih, 4, 5 lah, 3 sampai 4 nih, kita double klik saja di bahagian layout. Kalau kamu terdelete seperti ini, alah hilang begitu kan, tidak menjadi masalah. Kamu just pergi sini layout nih, kamu just tekan double klik balik, jadilah ada lagi puzzle tuh.
Oke, so ini adalah puzzle kedua. Since kita duplicate, jadi gambarnya sama. Jadi ini puzzle 1, ini puzzle 2. Ini kita ubah sajalah. Kita double klik, kita tukar ini jadi puzzle 2. Oke, dan ada beza sudahlah. Oke, tinggal kita ubah gambar saja. Cara nak ubah gambar, since kita sudah clone juga yang bahagian image 2 ni, kita just drag and drop sahaja. Oke, so ini kita delete lah yang tidak berkenaan di puzzle 2. Jangan terdelete puzzle 1 ya. Puzzle 2 kita ambil yang puzzle 2 image 2 punya. Kita copy and then paste sahaja, paste. Oke. And then kita klik nih gambar, kita tukar jadi macam tadi juga kita buat. Sini E, sini B. Kita tukar B. Huruf besar ya, make sure huruf besar. B, C, D, E, F, G, H. Oke. Selepas kamu ubah nih gambar nih, kita masih belum boleh gerak dia sebab kita nak setkan di bahagian event sheet dahulu. Event sheet untuk puzzle 2 kita set kepada puzzle 2 lah. Ini untuk senang kefahaman kamu. Oke, next kita akan buat benda yang sama untuk puzzle 3 dan puzzle 4. Saya tunjukkan lagi sekali. Oke. Picture puzzle 3 and then double klik nih, kita tukar pada puzzle 3 dan kita tukar image kepada puzzle 3 dan mana ini adalah image saya. Oke, drag and drop saja. Ini saya delete. Oke, delete dia. And then kita bawa nih, kita copy and then paste sahaja. Paste. Oke. Begitu. And then kita setkan ini A, B. Ini huruf B, ini C. Begitulah. Oke. Saya akan buat semua ini dahulu off screen. Oke, puzzle 3 sudah selesai. Sekarang ini kita akan buat puzzle 4. Sama juga stepnya. Double klik dan kamu tukarlah. Oke. So ini saya akan buat secara off screen sebab dia punya proses sama saja. Oke, sekarang kita berada sudah siap untuk puzzle 4. Saya sudah set sendiri off screen. Oke, dia punya step sama saja. Jadi make sure yang kamu sudah lepas kamu sudah masuk, make sure kamu setkan event sheet dia adalah puzzle 4 kepada E puzzle 4, puzzle 3 E puzzle 3, puzzle 2 E puzzle 2, puzzle 1 E puzzle 1. Oke. Sorry. Kejap. Ini puzzle 2, still puzzle 2. Sini. Oke. Kita klik nih. Oke. Ini adalah event sheet. Yang ini event lah, represent event. Ini puzzle kita. Oke. Now kita belum selesai lagi. Kita mau setkan lagi. Since kita sudah duplicate sistem nih, tinggal kita ubah sahaja sistem event sheet yang lain adalah kalau puzzle 1 nih kita tukar pada image 1. Jadi untuk e-puzzle 2, of course lah kita akan tukar kepada e-puzzle 2. Kita double klik nih, dan dia akan keluar benda yang sama seperti e-puzzle 1. Tetapi bezanya kita akan ubah semua nih lah. Oke, right click, replace object, dan pilih image 2 kalau dia berada di puzzle 2. Begitu. Make sure semuanya kita ubah lah. Kalau dia seperti ini, replace object, tetapi dia tidak muncul, tidak menjadi masalah. Kamu double klik dia, back, tekan back, kamu cari image 2, tekan next, tekan done sahaja. Oke. Yang ini kita right click, replace object. Kalau tidak ada juga kita double klik gambar ini, tekan back, pilih image 2, tekan next, is overlapping. Oke, is overlapping. Sekejap. Bukan condition. Right click, double click, back, image 2, tekan next. Sorry, bukan. Double click, object, kita pilih image 2. Oke, sorry.
Ini pun double klik, kita klik dan tukar image to. Dan yang ni kita right click, replace object. Kalau tidak ada, kita double klik gambar ni, kita tekan back, tukar image to, tekan next, tekan done. Double klik, tekan back, image to, next, done sahaja. Oke, kita tes bahagian puzzle 2. Kalau dia boleh bergerak sudah. Make sure every time kamu buat, kamu kena buat testing lah. Oke. Alright. Untuk puzzle 2 sudah boleh bergerak. Jadi kita go to puzzle 3, double click dia. And then kita do the same process, which is ubah gambarnya lah. Oke. Pergi image 3, ikut puzzle kamu kalau image 3. That's why naming tuh penting. Kamu punya penamaan untuk setiap objek yang kamu masukkan tuh penting, sebab kamu senang untuk set di bagian event sheet lah. Oke. Kalau terlalu laju, jangan risau, kamu just just tukar replace action next. Bukan. Double click. Kamu just pause saja lah ya kalau laju betul. Next, done. Double click, back, image 3, next, done. Oke, image 3 sudah. Puzzle 2 kita buat sama untuk image 4 lah. Oke. So ini saya buat laju sedikit sebab memang benda yang sama kan. Oke. Image 4, tekan OK, tekan done. Image 4, OK, done. Tekan back dia. 4, next, done. Ini back. Image 4, next, done. Oke, sekarang kita sudah selesai tukar puzzle nih. Jadi kamu boleh tes one by one. Tekan puzzle 4, kamu tekan play untuk testing sama ada semuanya bergerak dengan lancar ataupun tidak lah. Oke. Kita tes puzzle 3, tekan play. Oke, semua berjalan dengan lancar. Puzzle 2 pun begitu. Oke. Next, kita mau setkan home button punya function dan juga page home. Bagaimana bentuknya lah. Oke, apabila diorang pilih itu gambar. Tetapi pertama sekali kita pergi ke puzzle 1 dahulu. Puzzle 1. Ini kita nak setkan. Jadi kita kena pergi ke puzzle 1 dahulu. Di sini kita akan scroll ke bawah dan kita add another event baru. Event barunya adalah apabila touch, on tap object, tekan next, kita choose objek itu adalah apabila dia kita tekan button home, tekan OK, tekan done, kita add action dia, button home, tekan next, kita akan set scale jadi 0.9, tekan done. So apa yang akan berlaku di sini apabila kita tekan play sekarang? Untuk puzzle 1, kita klik, dia ada scale, set scale, itu maksudnya. Oke. Kalau dia terlalu besar macam tu, kita ada something wrong. Kita double klik gambar ni, button home. Saya mau tukar resize dia jadi betul-betul 200 lah. Oke. Dia punya size 200 X dan ini button home kita di sini. Oke, kita tekan, dia terbesar nih, macam nih kan. Kita tukar jadi 200 lagi balik, 200. Oke. Dan kita tes balik, play. Kita tengok. Ada cantik sedikit bila dia tekan macam tu. Itu set scale, dia mengecil kepada 0.9. Skala 0.9 lah, lebih kurang begitu. Jadi kita mau dia pergi ke home, add action. Kita akan set system. Tekan wait,
and then kita set kepada 0.9, tekan done, dan add action lagi, kita tekan system, kita set pergi go to layout, kita link kepada page layout dia adalah home lah, sebab kita mau dia semua pergi sana. Oke, so ini kita copy dia, Ctrl C ataupun right click copy, and then pergi e-puzzle 2, kita klik nih, Ctrl V saja, copy paste lah, ataupun kamu just right click paste. Oke, itu semua sama. And then kita pergi ke page home, which is layout, double click home. Di sini kita akan buat another entire page yang berbeza. Oke, ini kita akan nama dia, double click dulu, kita tukar dia jadi game, namanya game. Oke, and then ini kita delete sebab kita tidak perlu nih untuk di bahagian muka hadapan home. Kita mau delete semua nih, kita biarkan border nih saja ada. Oke, ini kita setkan size-nya kepada 320 darab 320. Oke, 320 darab 320. Kenapa dia tidak 320 darab, oh sebab saya bagi huruf kecil, huruf besar, itulah dia tidak detect. Oke, so ini kita copy paste, Ctrl C Ctrl V. Oke, and then ini kita boleh right click copy and then paste juga, dan bawa pergi sini tepi, dan kita tulis sebagai select puzzle. Oke. Oke, selepas kamu sudah ubah nih, kita akan masukkan gambar-gambar di sini. Tetapi kita tidak boleh guna yang gambar nih. Kita akan masukkan ada objek baru. Caranya begini, paling senang adalah kamu select gambar yang telah kamu sudah masukkan di sana. Saya ada 4 gambar kan, jadi saya pilih gambar yang saya sudah masukkan. Just tekan drag, select 4 dahulu, baru drag and drop, masukkan di construct tree. Oke, dan kalau gambar ini besar, kamu just ubah size-nya kepada 300 darab 300 lah. Oke, so that dia ngam-ngam di bahagian borders kita. Jadi double klik gambar ini, kita tukar dulu speednya jadi 0. Oke, di bagian ini. Kalau kita set biarkan dia 5, nanti gambarnya akan bergerak seperti ini. Jadi kita tidak mau. Kita mau setkan dia 0 supaya bila kita play dia tidak bergerak. Oke, so remember, ini adalah frame number 0, which is puzzle pertama kita. Puzzle kedua kita adalah gambar dinosaur, jadi ini adalah frame 1, dan kedua ini frame, dan juga ketiga. Oke, so ini kita copy dia, copy and then Ctrl V untuk paste ya, copy paste. Dan ini saya nak dia gambar kedua, jadi saya klik gambar ini and then saya scroll di bawah, tekan initial frame jadi 1, jadi dia akan tukar nih. Jadi initial frame 1, kenapa? Sebab kamu double klik, frame-nya adalah number 1. Oke, ini number 2 lah. Kalau kamu nak ini gambar dia adalah dia dalam initial frame number 2, and then same thing this one, initial frame number 3. Oke, so sekarang kita akan buat fungsi kita punya home lah, dimana apabila kita tekan gambar nih, dia akan terus pergi ke puzzle yang sepatutnya, which is puzzle 1. So caranya adalah kita pergi ke event sheet, kita tekan nih e-home, double klik gambar e-home nih. Oke, e-home nih kita akan delete ya, kita akan buat event baru. Make sure di e-home add event. Eventnya adalah apabila touch, oke, saya buka ini supaya oke, touch, tekan next, on tap object, oke, tekan next, kita pilih objeknya adalah image. Oke, better kita tukar dia punya nama dulu lah. Ini nama yang
this one yang gambar yang telah kita masukkan nih, supaya tidak confuse. Ini adalah foto puzzle, just kasih nama dia begitu, senang. Apabila on tap gesture foto puzzle, dalam add right click add another condition, dimana kita akan setkan foto puzzle, tekan next, compare frame, tekan next, adalah kosong. Frame-nya yang kosong tuh kita akan add action system, foto puzzle tuh tekan next, kita akan set scale, tekan next, pergi 0.9 juga, tekan done. Add action system akan wait, tekan mana tuh, system akan wait, tekan next, 0.1 second, dan add action system next akan go to layout, sebab dia pertama kan, jadi dia akan pergi ke puzzle 1. Jadi kita akan copy nih, paste ini, kita tukar pergi 1, animation 1, dia akan tukar pergi puzzle 2, dan copy paste ini pergi puzzle 2, dan ini pergi puzzle 3, dan copy paste. Since kita ada 4 gambar kan, jadi kita akan buat seperti ini saja sampai 4, puzzle 4. Alright, next adalah kita tes. Saya rasa dia akan size nya, kita tekan nih. Oh, belum set. Kenapa tidak berlaku begitu? Sebab kita double klik home nih, kita setkan event sheet pergi home. Oke, kita tes balik bagaimana bentuknya. Dia terbesar. Oke, kalau dia berlaku begitu, dia ada cara dia untuk adjust. Kejap ya. Oke, kembali lagi macam tadi kan. Kalau kamu punya image, bila kamu tekan begini, dia tidak cantik. Bila dia macam membesar, actually kita double klik dia, kita mau adjust nih dulu size-nya. Oke, make sure nih apply to all animation. Ini kita set kepada size 300/300 ya. 300/300, tekan OK, dan make sure ini semua sama size-nya. Oke, 300/300. Kemudian dia terkecil begini, jangan risau, kita ubah balik di bahagian sini. Kita set kepada 300/300. Ini pun sama juga. 300/300. Oke. Alright. Jadi bila kita tekan play sekarang, should be okay sudah dia punya size. Dia baru bolehlah. Oke, and then bila dia tekan home, dia akan pergi balik sini. Tapi bila kita tekan nih, gambar ini besar kan? Jadi sebab kita belum ubah lagi size-nya yang di sini, kita akan set kepada 200. Scale-nya automatically terbesar. Jadi jangan risau tuh, kita ubah saja di sini 200, and then kita perkemaskan sahaja kita punya game. Oke, should be tiada masalah sudah nih. Kita tengok balik, kita testing satu persatu gambar. Oke, ini puzzle, tidak masalah, kita boleh setkan, tekan home, dan kita tekan nih. Ini pun boleh, tidak masalah, tekan home. Select puzzle, sama juga, tekan home. Oke, so basically kamu sudah selesai untuk buat game jenis foto, slide foto puzzle secara basic dan secara simple. Jadi kalau dia mau tambah lagi another effect, semua tuh winning macam mana, dia kena ada tambah event lagi. Jadi untuk sesi ini selesai sudah, di mana saya ajar bagaimana nak cantikkan foto puzzle kamu, dia berfungsi dan cantikkan dia, dan ada beberapa pages boleh masukkan. Tinggal kamu praktis sahaja bagaimana nak buat. Okay? The more you practice, the more you understand how to use this Constructory punya gaming engine lah. Jadi jangan lupa juga kamu kena project, tekan save as single file untuk save project Anda. Anytime kalau kamu nak edit, kamu boleh
edit sudah kembalilah. So ini saya akan namakan dia sebagai foto slide demo. Dan next time kalau kamu nak buka, let's say saya X kan this one. Next time kamu nak buka balik kamu punya game, kamu just pergi ke editor.construct.net dan kemudian kamu just make sure kamu login dahululah. Login kamu punya account, tekan login dan open from file sahaja dan cari kamu punya project. Oke, foto slide demo, tekan OK dan dia akan buka kembali. Jadi kepada yang pakai free account, kamu hanya boleh preview video game kamu through desktop. Oke, tetapi kepada yang subscribe this one, kamu boleh directly test di dalam handphone kamu actually menggunakan remote preview. So kalau free account dia tidak dapat, sebab bila saya tekan kamu perlu purchase untuk subscribe ini Constructory lah untuk preview atau test di handphone. Tetapi kalau untuk testing main di desktop, kamu boleh pakai di desktop saja previewer tersebut. Oke, so itu saja untuk